Halo sahabat Josjis, Porem Street semuanya. Kembali lagi bareng Om Brimo si pendongeng. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan bantu channel ini makin berkembang. Biar Om Brimo makin semangat bawain cerita-cerita penuh rasa, yang bukan cuma didengar, tapi juga dirasain sampai ke hati. Malam ini, Om gak mau cerita soal misteri, gak juga tentang makhluk halus, tapi tentang sesuatu yang lebih halus dari keduanya. Tentang cinta. Cinta yang datang di ujung senja. Di kaki Gunung Lawu, ada sebuah desa bernama Karangjati. Desa yang tenang, sejuk, tapi tak pernah benar-benar sepi dari bisik-bisik tetangga. Desa di mana satu tatapan bisa jadi bahan omongan, dan satu perhatian bisa disalahartikan. Di sanalah tinggal seorang perempuan tua bernama Mbah Sumarni. Usianya sudah 60 tahun. Rambutnya putih seperti kapas, kulitnya mulai keriput, tapi matanya masih menyimpan cahaya kehidupan. Ia tinggal sendirian di rumah kayu peninggalan almarhum suaminya. Setiap pagi ia menyiram bunga, sore menyapu halaman, dan malam duduk di beranda sambil mendengarkan jangkrik bersahutan. Hidupnya tenang, sederhana, tapi kesepian. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari kota. Namanya Rian. Usianya baru 26 tahun. Ia datang ke Karangjati untuk menenangkan diri setelah gagal dalam pekerjaan dan hubungan. Kota membuatnya sesak, dan ia butuh tempat untuk bernafas. Melalui seorang kenalan, ia akhirnya menumpang di rumah Mbah Sumarni. Awalnya, hubungan mereka biasa saja. Rian hanya tamu, Mbah Sumarni hanya pemilik rumah. Tapi waktu punya caranya sendiri untuk mempertemukan dua jiwa yang sama-sama sepi. Hari-hari berjalan pelan. Rian sering membantu Mbah Sumarni di kebun belakang, memperbaiki genteng yang bocor, menimba air dari sumur, atau sekadar menemani belanja ke pasar. Di sela-sela itu, mereka sering duduk di bawah pohon jambu di halaman, menikmati sore sambil ngobrol ringan. Dari obrolan-obrolan kecil itu, muncul rasa nyaman. Bukan cinta yang membara, tapi cinta yang tenang. Cinta yang tidak menuntut apa-apa, cukup hadir dan memberi ketenangan. Mbah Sumarni mulai tertawa lagi setelah sekian lama. Rian merasa seperti pulang setelah lama tersesat. Namun, di balik senyum lembutnya, Mbah Sumarni menyimpan rahasia. Dokter pernah berkata, waktunya tidak lama lagi. Ada penyakit yang diam-diam menggerogoti tubuhnya. Dan dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal. Sebelum menutup mata, ia ingin sekali lagi merasakan cinta muda. Sore itu, ketika langit mulai jingga, Mbah Sumarni memanggil Rian ke ruang tengah. Ia menyiapkan 2 cangkir teh di atas meja kayu yang sudah tua. Suara jangkrik mulai terdengar dari luar, menemani keheningan di antara mereka. Rian, katanya pelan, kalau nanti aku nggak ada, kamu jangan tinggal sendirian ya. Rian menatapnya bingung. Jangan ngomong gitu dong, Bu. Ibu sehat kok. Mbah Sumarni tersenyum lembut. Aku cuma pengen janji sama kamu. Janji apa? Tanya Rian. Janji buat saling jaga. Aku jagain kamu lewat doa. Kamu jagain aku lewat kenangan. Rian terdiam. Ia menatap mata perempuan itu, lalu mengangguk pelan. Malam itu mereka duduk lama, tanpa banyak bicara. Rian menggenggam tangan Mbah Sumarni untuk pertama kalinya. Tidak ada kata cinta, tapi di dalam genggaman itu ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Mbah Sumarni meminta sesuatu yang membuat Rian tertegun. Aku ingin mengikat janji di depan Tuhan. Janji sederhana aja, di rumah ini. Biar aku tenang. Awalnya Rian menolak, tapi akhirnya ia setuju. Mungkin karena ia tahu, membuat perempuan itu bahagia adalah cara terbaik untuk membalas segala kebaikannya. Sore itu, langit Karangjati berwarna keemasan. Tidak ada tamu, tidak ada pesta, hanya Pak RT dan Ustaz Desa sebagai saksi. Mbah Sumarni duduk bersila di depan Rian, menatapnya dengan mata yang penuh syukur. Dengan suara bergetar ia berkata, terima kasih ya, sudah datang di masa tuaku. Air mata Rian jatuh tanpa bisa ditahan. Mereka menatap satu sama lain dalam diam, dan di antara hening itu, 2 hati saling berjanji. Beberapa hari setelah janji itu, Mbah Sumarni tampak lebih tenang. Ia duduk di bawah pohon jambu, menatap langit sore sambil tersenyum. Seolah semua beban hidupnya sudah ia letakkan. Hingga suatu pagi yang hening, Rian mengetuk pintu kamar Mbah Sumarni, tapi tak ada jawaban. Ia membuka perlahan,
dan menemukan Mbak Sumarni berbaring di ranjang, dengan wajah yang begitu damai. Seolah sedang tidur, tapi tubuhnya sudah dingin. Di meja kecil di samping ranjang, ada secari kertas. Tulisan tangannya gemetar tapi masih terbaca jelas. Rian, terima kasih sudah membuatku merasa muda lagi. Aku nggak takut mati, karena aku sudah sempat bahagia. Ingat ya, cinta sejati itu nggak kenal umur, nggak kenal rupa. Ia cuma tahu satu hal, ketulusan. Rian berdiri lama di sana. Air matanya jatuh pelan, membasahi surat itu. Di luar, matahari sore menyinari halaman rumah tempat mereka dulu sering duduk berdua. Rian menatap langit, tersenyum sambil berbisik. Aku janji, aku bakal terus jagain kenangan ini. Selamanya. Dan malam ini, sahabat Josjis, Porem Street semuanya. Kita belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal usia. Ia bisa datang di masa muda yang bergelora, atau di ujung usia yang tenang. Yang penting, ia datang dari hati yang tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat. Karena cinta sejati, tidak diukur dari waktu, tapi dari keikhlasan. Aku Om Brimo si Pendongeng, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya.